Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Bagaimana kabarnya? Harapan saya tentu sama, kita semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tentu saja sukacita. Setelah sekian lama kita tidak berjumpa, kita boleh berjumpa kembali dalam renungan doa pagi. Tapi sebelum kita bersama belajar apa yang menjadi firman Tuhan dalam Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Sukacita ya Tuhan boleh kami rasakan, kami senang, kami boleh bersama belajar, kami senang boleh menikmati malam yang luar biasa, kami senang atas perjumpaan-perjumpaan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Kami senang Tuhan atas berbagai macam berkat yang Tuhan berikan, pemeliharaan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. Untuk memulai hari ini, kami rindu bersama untuk belajar, merenungkan apa yang menjadi sabdamu di dalam Alkitab. Kiranya Engkau yang memberkati, kiranya Engkau yang menyertai ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak dan saudara-saudara, bacaan kita pada kesempatan hari ini terambil dari Kejadian 45. Kejadian 45 ayat 1 sampai yang ke-15. Sudah ketemu Ibu Bapak? Kita akan membaca dari Kejadian 45 ayat 1 sampai yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara kehidupanmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah
aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakan kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangislah pula Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudara-saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dengan setia. Haleluya. Duwe dit sewu nggo tuku tahu. Tahune le tuku neng nggone mbahmu. Ana sing luwih abot tinimbang rindu. Ya kuwi restu. Meh teko ning omahmu diseneni bapakmu. Nggih, pengantar sebuah parian yang saya buat sekilas tadi. Mungkin bisa saya kelola lagi. Siapa tahu bisa bermanfaat membuat parian-parian di kala waktu luang. Ibu bapak dan saudara-saudara, berbicara soal restu, saya punya sebuah cerita yang menarik. Usia saya sudah hampir sekitar 24 tahun, dan saya punya teman yang lebih senior, mungkin kalau tua nanti nggak sopan, lebih senior dibandingkan saya. Saat ini usianya sekitar 27 tahun. Ceritanya menarik. Dia punya kekasih, punya pacar, begitulah kalau orang zaman sekarang. Sama-sama Kristen, sama-sama bergereja di GKJ, dan menurut pandangan saya, mereka juga sama-sama aktif berpelayanan. Bahkan setahu saya, teman saya yang cowok ini sudah bekerja, punya usaha, dan bisa dikatakan wis lanang kan wis digawean, ngeten nggih. Biasane wong Jawa niku ada banyak standar tentang hidup. Nah, teman saya yang cowok ini sudah berusia 26 tahun dan pasangannya sekitar 25 tahun. Mereka suatu ketika merencanakan untuk menikah. Nah, menunggu apa lagi? Usia juga sudah matang, finansial juga oke, iman sama-sama Kristen, bergereja juga aktif berkegiatan, punya kegiatan, punya pekerjaan, punya penghasilan, dan juga dewasa secara iman. Namun mereka tidak bisa melangsungkan pernikahan. Usut punya usut, ternyata alasannya adalah restu. Ketika dijelaskan, teman saya yang cowok tadi bilang, ibuku orang ngenai restu nek aku karo dhek. Saya juga sempat bertanya dengan yang cewek, karena mereka juga sering
bertemu dengan saya di Gantangan Manuk begitu ya. Dan saya suka sekali bertemu dengan orang-orang di sana. Nah, juga bercerita, bapakku mesti muring-muring nek dhek teko pas neng omahku. Nah, ternyata orang tua mereka dulunya adalah sepasang kekasih. Orang tua teman saya yang cowok ini dulunya adalah pacarnya orang tua teman saya yang cewek. Jadi meskipun mereka tidak jadi menikah dan mereka sudah punya keluarga masing-masing, sudah hidup dengan anak dan istrinya masing-masing, anak dan suaminya masing-masing, akan tetapi persoalannya belum selesai. Wah, ini menarik. Kalau saya buat cerita nih menjadi sebuah cerita yang konfliknya itu wow, kok iso ya? Dan yang menjadi permasalahan adalah sakit hati, dendam, tidak mau mengampuni. Dulu ketika putus tidak baik-baik saja. Dan itu menimbulkan persoalan yang bertumpuk. Ngopeni tapi ngopeni loro hati. Tentu saja itu menjadi bom waktu yang siap meledak. Nah, yang kena dampak adalah anak-anak itu. Mereka tidak bisa mendapatkan restu untuk menikah. Meskipun bisa dikatakan sudah siap. Hanya karena orang tuanya dulu punya masalah. Dan masalahnya turun sampai ke anak-anaknya. Betapa menyakitkannya. Apalagi kita sama-sama tahu. Kalau jatuh cinta itu tidak bisa diprogram. Gih, napa gih? Kita tidak bisa milih mau mencintai siapa. Kita tidak bisa milih mau jatuh cinta sama siapa, itu tidak bisa. Bacaan kita tadi menunjukkan bagaimana Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Wah, itu bukan perkara yang mudah. Tentu saja kita sudah pernah atau sering mendengar kisah ini di sekolah minggu atau mungkin di PA, di kota. Bagaimana Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya hanya karena Mary. Perlakuan Yusuf dianggap paling disayangi oleh bapaknya. Itu menimbulkan iri hati saudara-saudaranya dan Yusuf sampai dibuang. Menariknya, ketika Yusuf dibuang, justru karya Tuhan nyata dalam kehidupan Yusuf. Yusuf menjadi seorang yang punya jabatan. Yusuf menjadi orang yang terhormat, bahkan kepercayaan. Ini menarik untuk kita refleksikan bersama bagaimana kita membangun hidup kita, terutama mengenai pengampunan. Saya menduga-duga, apa sih alasannya Yusuf gelem mengampuni saudara-saudaranya, bahkan mau memberi bantuan. Kadang kan kita, wah ya wis tak apurani tapi nek meh rembugan kekancan meneh kosek. Iya, kowe tak ngapurani tapi nek ameh guyub kaya wingi, aja sik. Tapi Yusuf tidak seperti itu. Yusuf mau memberi bantuan kepada keluarganya yang dulu membuang dia. Wah, ini luar biasa sekali. Bahkan Yusuf menangisi kedatangan saudara-saudaranya itu. Ibu bapak dan teman-teman yang terkasih dalam menjalani kehidupan kita, ada banyak hal yang membuat kita sakit hati. Bahkan selama kita hidup sampai saat ini, pasti ada masalah yang belum selesai dan itu ganjel di hati, itu pasti ada. Masalah ki kaya suket diketoki ana meneh.
Nah, saya punya sebuah cerita menarik. Ada teman yang kalau doa Bapa kami itu dia bagian ampunilah kami akan kesalahan kami seperti. Nah itu dia diem. Kenapa? Karena mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami itu ndak gampang. Dijotai wong liya niku nggak gampang. Wong Jawa nek ndek masalah le jodaan dadi banyu moh nyawuk, dadi godhong moh nyuwek. Ah niki duka niki nek dadi duit. Sadurunge mengujur ngalor. Niku sakit hatinya luar biasa. Makanya kalau waktu doa Bapa kami itu ampunilah kami akan kesalahan kami seperti ya niku candle read. Kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Saya berharap ibu bapak dan saudara-saudara juga lega ketika bisa mengampuni orang lain, bahkan memberi kesempatan orang lain. Itu memang tidak mudah. Kita lihat bagaimana Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya. Marilah dekat-dekat, ayatnya yang keempat. Yusuf menyadari bahwa saudara-saudaranya ini takut sehingga ketika mau mendekat itu malah gemeteran. Tapi Yusuf mau mendekat. Buat orang yang bersalah dengan kita justru kalau dia mau minta maaf malah jual tinggi. Jaluk ngapura. Wingi ngopo wae. Nah, kan kalau ada orang udah mau kerendah hati mau minta maaf malah kadang dipersulit. Wingi ngopo wae. Tindakan Yusuf ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa orang yang melakukan kesalahan pun perlu disambut dengan keramahan. Orang yang melakukan kesalahan pun perlu disambut dengan sukacita. Bahkan orang yang melakukan kesalahan itu juga layak untuk dicintai. Orang yang melakukan kesalahan bisa saja berubah. Wong urip kuwi ewah gingsir. Nah ini ampun esok dele sore tempe. Orang memang bisa berbuat salah, orang bisa berubah. Tapi jangan sampai kita juga memanfaatkan perubahan, kesempatan yang diberikan orang lain pada kita. Belajar dari Yusuf berarti kita juga belajar bagaimana mengampuni tanpa syarat. Kasih yang tulus, kasih yang walaupun saya disakiti, bukan kasih yang karena ada dia saya jadi begini begitu. Kita belajar akan kasih yang tulus. Karena kasih yang tulus itu melampaui kesalahan, melampaui dendam, melampaui hal-hal yang menyakitkan kita. Dan betapa sukacitanya hidup ini. Jika kita bisa saling mengasihi, bisa kita saling mengampuni, ketika kita bisa saling memberikan kesempatan dan mengingatkan pada orang lain, kowe iki salah, kowe iki bener, tur aja rumangsa paling. Nah, niki bahaya nih ya. Nalika kita mboten terjebak dalam kesalahan, jebakane setunggal. Rumangsa paling bener. Rumangsa paling ngerti. Nah niki nggih mboten sae. Lan ing kisah Yusuf menika kita tadi bisa belajar bahwa pengampunan itu perlu keikhlasan dan kerendahan hati. Semoga kita dimampukan untuk terus mengampuni dan belajar dari setiap kesalahan yang kita perbuat. Amin. Saat teduh bagi kita.
anugerah yang luar biasa Tuhan, kami boleh bersama belajar akan apa yang menjadi firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap perjumpaan yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk sukacita di pagi hari ini. Terima kasih untuk kesehatan. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan. Tuhan, di tengah sukacita kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan kesehatan, dalam upaya mencari pekerjaan, upaya mencari pasangan hidup, upaya mencari apa yang menjadi pergumulan hidup mereka masing-masing. Tuhan, hidup kami penuh dengan pergumulan. Mungkin kami sulit mengampuni orang lain. Mungkin kami berkutat pada diri kami sendiri. Tuhan, tolong kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri, Tuhan. Kami perlu penyertaan kasih. Tuhan, kami juga teringat akan apa yang menjadi upaya-upaya saudara-saudara kami dalam memperjuangkan kehidupannya, rezeki, kesehatan, perasaan yang damai sejahtera yang daripadamu, yang kami harapkan ada dalam kehidupan saudara-saudara. Tuhan, di tengah tahun-tahun politik ini, Tuhan, ajar kami untuk menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menjaga kerukunan, sukacita, dan damai sejahtera. Mampukan kami untuk hidup dengan berbagi kasih dengan keberagaman yang kami miliki. Mampukan kami untuk memanfaatkan setiap potensi diri kami untuk terus mengampuni, untuk terus belajar dari apa yang menjadi kesalahan kami, bahkan dengan peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Inilah kami Tuhan, doa dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.